Halo, pada kesempatan kali ini, saya Safira Syawali Oktaviani, kelas 12.1, akan menyampaikan sedikit materi mengenai bab 4 pelajaran bahasa Indonesia, kelas 12, kurikulum merdeka, yaitu tentang kesetaraan untuk mencegah perundungan. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu teks narasi. Narasi adalah cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa, kisahan, atau teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara detail dan kronologis. Teks narasi menyajikan beberapa peristiwa atau serangkaian kejadian yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Peristiwa yang disampaikan dapat benar-benar terjadi, tapi dapat juga hanya hayalan saja. Narasi bertujuan untuk menghibur atau memberikan wawasan kepada pembaca. Narasi biasanya digunakan dalam teks fiksi maupun non-fiksi. Selanjutnya, mari kita pahami jenis-jenis dari teks narasi. Yang pertama ada narasi ekspositoris atau informatif. Tujuannya yaitu menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa dengan tepat dan jelas, serta dapat memperluas pengetahuan sang pembaca. Teks narasi ekspositoris menggunakan bahasa yang logis, mengacu pada fakta, dan bersifat objektif. Yang kedua yaitu ada narasi artistik. Nah, narasi ini tuh dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Narasi artistik menceritakan tentang sebuah kisah dengan tujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang indah atau estetik kepada pembaca. Misalnya, novel, cerpen, atau dongeng. Yang ketiga yaitu narasi sugestif. Biasanya digunakan untuk memengaruhi pembaca. Narasi sugestif memiliki pandangan yang ingin dibagikan kepada orang lain, dengan harapan pandangan tersebut dapat diadopsi oleh sang pembaca. Teks narasi memiliki 4 struktur. Diawali dengan orientasi atau tahap perkenalan cerita. Umumnya berisi pengenalan tokoh dari wataknya, latar belakang, suasana, latar tempat dan waktu, serta alat cerita. Dilanjutkan dengan komplikasi. Nah, pada tahap komplikasi ini biasanya masalah atau konflik mulai muncul di dalam cerita. Setelah adanya komplikasi, masalah atau konflik akan diselesaikan di tahap resolusi. Lalu teks narasi akan diakhiri dengan koda. Koda ini adalah tahap penutup yang memuat pesan moral atau amanat. Teks narasi juga memuat fakta, fiksi, opini, dan juga asumsi. Namun, sepertinya kebanyakan orang masih keliru. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita awali dengan fakta. Fakta ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat diindra. Contohnya, saya, Safira, berumur 16 tahun. Pernyataan barusan adalah fakta, mengingat hal itu benar-benar terjadi dan dapat kita lihat dengan indera kita. Selanjutnya yaitu fiksi. Fiksi ini adalah pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran, atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya, andai saja aku bisa mengulang waktu, aku tidak akan mungkin melakukan kesalahan ini. Pernyataan barusan adalah fiksi, mengingat bahwa kita tidak akan bisa mengulang waktu. Lalu, opini. Opini merupakan pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan. Biasanya, opini memiliki penilaian yang subjektif, jadi opini tidak bisa diaplikasikan kepada semua orang. Contohnya, saya rasa model rambutmu akan lebih baik jika begini. Pernyataan barusan adalah opini, karena orang lain mungkin saja memiliki pendapat yang berbeda dari saya. Yang terakhir yaitu asumsi, yaitu dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Contohnya, dari situ saya berpikir, seburuk itukah saya sebagai seorang anak? Setelah memahami teks fiksi secara umum, kita dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi perwatakan dari tokoh cerita. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan menyimak pembacaan teks fiksi, kemudian kita dapat menjelaskan tokoh dalam teks dengan metode secara langsung, secara tidak langsung, maupun menelaah karakteristik melalui point of view. Lalu kita dapat menulis resensi berdasarkan perwatakan tokoh. Selanjutnya, kita dapat menyampaikan tanggapan dari teks fiksi yang sudah kita baca. Tanggapan harus disampaikan secara objektif, cermat, santun, dan tidak menjatuhkan pihak lain. Tanggapan juga berisi kalimat yang logis dan juga berisi fakta. Tanggapan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis.
Selanjutnya kita juga dapat menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Simpulan ini bisa berupa peta pikiran maupun infografis. Contoh peta pikiran ada di gambar di bagian kiri, sedangkan infografis ada di bagian kanan. Selanjutnya berdasarkan buku paket Bahasa Indonesia kelas 12, ditambahkan kutipan dari sebuah novel fiksi. Novel tersebut yaitu By the Time You Read This, I'll Be Dead, karangan Julie and Peters, yang mengangkat isu perundungan dan kesadaran diri dari sisi korban. Berikut kutipannya dibagi menjadi 2 bagian. Silakan di-pause untuk membaca. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata maupun penulisan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.